Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi. Kali ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenai optimasi satu variabel. Nah, optimasi itu sendiri kalau dalam kita sebagai teknik kimia itu nanti sangat kita butuhkan atau sangat penting ya. Bisa dalam pemilihan suatu alat, dalam pemilihan di dalam suatu proses, atau nanti optimasi kondisi operasi, bisa ingin mencari suhu terbaik, tekanan terbaik dalam suatu operasi alat, itu juga bisa. Nah, misal secara sederhana contohnya, misal kita memiliki memiliki suatu alat gitu ya, mendesain suatu alat, dan dimana untuk supaya pemanas atau panas dari alat tersebut itu tidak keluar, kita membutuhkan isolasi gitu ya. Nah, jadi nanti kalau secara logika semakin tebal isolasi, panasnya yang keluar itu dapat diredam. Tetapi juga nanti biayanya juga dari pemasangan isolasi juga semakin tinggi, sehingga kita perlu optimasi seperti di grafik ini. Kita perlu optimasi di mana biaya terkecil yang dikeluarkan untuk membuat isolasi itu mana yang memberikan efek paling bagus gitu ya terhadap penghilangan panasnya gitu ya. Jadi nanti ada fungsi biaya dan juga ada fungsi tebal isolasi. Jadi nanti biaya minimum yang dikeluarkan dengan tebal isolasinya nanti akan ketemu titik optimumnya, sehingga tujuannya nanti kita bisa menekan biaya yang kecil tetapi bisa mendapatkan hasil. Kalau contohnya dalam isolasi ini dalam menyerap panas yang paling baik, seperti itu. Untuk optimasi sendiri itu ada dua, yaitu optimasi nilai minimal, bisa juga mencari nilai yang paling maksimal. Otomatis dalam rank mencari nilai minimal atau maksimal gitu ya, kita membutuhkan batasan-batasan tertentu. Misal dikatakan nilai ini sudah maksimal, tetapi itu berlaku di dalam rank nilai tertentu. Oke, misal contohnya itu ya. Misal kita buat di sini. Nah, di sini misal kalau dari grafik ini yang paling minimum itu di titik ini gitu ya. Nah, di sini kira-kira misal tebal isolasinya sekian. Tetapi untuk di bawah ini atau di atas ini bisa jadi kalau dia grafiknya ini naik turun, di posisi tebal yang lain itu bisa didapatkan biaya yang lebih kecil lagi. Jadi nanti tergantung fungsinya itu sendiri. Nah, jadi nanti kita untuk mencari nilai maksimal atau minimal kita membutuhkan persamaan. Persamaan mana yang ingin kita cari gitu ya. Misal di sini Y merupakan fungsi dari X, sehingga agar kita dapat mencari nilai maksimal atau minimalnya, nilai turunannya itu sama dengan 0 ya. Oke, nah contohnya di sini kita memiliki Y sebagai fungsi X gitu ya. Nah, misal ini nggak bisa digambar ya, kita buka sini. Oke, misalnya nanti kita memiliki suatu fungsi ya. Nah, misal fungsi kita itu ada ranknya. Oke ya, misal kita anggap ada fungsi Y sama dengan fx. Berarti x-nya bervariasi memberikan nilai Y yang berbeda-beda. Oke, seperti itu. Y-nya kan berbeda-beda kalau x-nya berbeda-beda. Nah, kalau nanti kita juga bisa gambarkan gitu ya.
misal seperti ini. Oke, misal sederhananya kita buat seperti ini. Nah, di sini yang bawah ini ada sumbu X gitu ya. Ini adalah nilai X yang paling bawah. Nah, sedangkan nilai X yang berubah-ubah di sini, nilai X di sini berubah-ubah akan memberikan hasil Y yang berbeda. Misal contoh grafiknya naik turun seperti ini. Nah, kita bisa menilai bahwa berdasarkan grafik ini, nilai yang paling kecil atau nilai minimum itu bisa tercapai atau diperoleh di titik ini. Nah, titik sini gitu ya. Berarti ini kan harus ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu nilai X-nya yaitu dari titik sini sampai sini gitu ya. Misal kita anggap saja di sini ada nilai X-nya gitu ya. Misal kita buat saja misal yang paling kiri itu dimulai dari 0. Ya. Misal di sini 3, 5, 8 ya. Berapa nih? Nah, di sini 10, 12 gitu ya. Nah, dimisalkan seperti ini. Ketika nilai X-nya dari 0 gitu ya sampai 12. Nah, ketika X-nya dari 0 sampai 12, maka dapat kita ketahui bahwa yang memberikan nilai optimum itu perkiraannya nilai X-nya di angka 12. Tetapi nilai minimum ini dapat berubah jika kita rank nilai X-nya kita ganti. Misal, tentukan nilai minimum daripada Y jika X-nya dari 0 sampai 8. Oke. Kalau nilai X-nya dari 0 sampai 8, nilai minimum daripada Y itu sendiri kan pasti bergeser, yaitu kurang lebih di angka 5. Oke. Begitu juga nilai optimumnya. Kalau dari 0 sampai 8, nilai optimumnya adalah X-nya kurang lebih di titik sini ya, di angka X2. Tetapi kalau digeser dari 0 sampai 12, apa dari 5 sampai 12, optimumnya ada yang lebih optimum lagi, yaitu di sini. Nih ya. Dengan nilai X-nya dari 8 sampai 10, ini memberikan nilai optimum yang sama. Oke, berarti sekali lagi nanti nilai optimum atau minimum itu tergantung daripada lintasannya. Apakah nilai X-nya lintasannya itu dari 0 sampai 12 atau nanti dari nilai yang ditentukan. Oke. Berarti ini bisa berubah-ubah tergantung dari fungsinya. Kecuali nanti misal grafiknya ini kan naik turun. Misal grafiknya naik terus. Kalau grafiknya naik terus berarti kan semakin besar X, Y-nya semakin besar. Berarti X-nya kecil, Y-nya kecil. Tapi kalau grafiknya fluktuatif seperti ini sangat sulit kita tebak ya. Ini sangat tergantung pada nilai X-nya itu sendiri. Lintasannya, tinjauannya dari mana sampai mana. Oke, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan mencari nilai minimum atau optimum dari suatu fungsi, kita menggunakan metode yang dinamakan metode golden section ya. Nah, contohnya kalau di sini ini ada ranknya dari XA sampai XB. Misal optimumnya itu di titik ini XQ. Nah, otomatis kalau ini cuma ada satu puncak gitu ya. Misal dia grafiknya naik terus turun. Optimumnya cuma ada di satu titik XQ. Otomatis nanti rank dari XA sampai XP ini bisa dihilangkan. Yang diarsir ini dihilangkan atau dieliminasi, dengan artian bahwa
kita nggak butuh rank dari XA sampai XB. Nah, ranknya kita perkecil karena kita sudah tahu titik optimumnya di sini. Nah, ranknya diperkecil yaitu nanti dari XP sampai XB. Nah, terus nanti kita lakukan perhitungan lagi. Misal pas di perhitungan di antara XP sama XB, misal ternyata optimumnya nggak pas di tengah-tengah, tetapi bergeser ke kiri, misal. Nah, bergeser ke sini. Otomatis nanti ranknya kita ganti, tidak dari XB dan XP, tetapi ranknya diganti XP sampai XQ. Oke. Jadi perkecil terus ranknya sampai nanti didapatkan nilai yang paling maksimal atau paling minimal, tergantung yang diinginkan di soal. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk mencari nilai maksimal ataupun nilai minimal, oke, di sini ada logika sendiri. Ini adalah rumus yang harus dibuat di program. Kalau maksimal nanti yang kita inputkan itu adalah ini. Kalau yang dicari nilai minimal, maka rumus yang dimasukkan di editor nanti adalah ini. Oke. Jadi nanti ini sangat tergantung ya. Misal di sini maksimal bila YP lebih kecil daripada YQ gitu ya. Berarti kan ini ada XP mana tadi? Oh, ini aja ya. XP XQ. Maka output variabel dari ketika XP disubstitusi kebersamaan nanti kan hasilnya YP. Ketika XQ disubstitusi kebersamaan nanti hasilnya YQ. Nah, ketika YP lebih kecil daripada YQ, maka XA sama dengan XP. Oke. Maka XA ini dapat dieliminasi, nilainya sama saja dengan nilai XP. Oke, jadi ini adalah logika seperti tadi. Ketika misal ranknya itu di tengah sini, maka nanti kita nggak butuhkan nilai XA, kita ranknya perkecil lagi. Jadi nanti XA sama dengan XP. Berarti kan mengecil ranknya menjadi XP. Nanti berikutnya lagi XP sama dengan XQ. Nah ini XP sama dengan XQ. Nah, berarti nanti ranknya mengecil lagi di sini. Oke, jadi seperti itu sampai didapatkan nilai optimumnya. Oke, langsung saja supaya kita lebih memudahkan dalam memahami ini. Kita akan buat programnya saja itu ya. Di sini sudah ada. Jadi nanti kita akan membuat tiga gitu ya. Yang secara manual yaitu menggunakan metode golden section dan menggunakan toolbox MATLAB. Toolboxnya nanti bisa LSQ, Nonlin dan juga fmin search. Oke, langsung saja kita buka MATLAB-nya. Contoh soalnya kita copy dulu ya. Ini persamaannya. Oke. Ini persamaannya X-nya dari angka 1 sampai 20 yang ingin dicari. Oke. Kita new editor. Oke. Mungkin ini beberapa dari yang diketikkan di sini itu lebih dibuat mudah untuk dipahami ya. Nanti dari yang ada di modul. Mungkin kalau beberapa ada penamaan variabel yang berbeda ya tidak masalah ya. Oke. Kita akan buat ke dalam satu M file, kita buat function. Misal namanya adalah contoh golden section. Oke, seperti ini. Kita clear dulu. Kita clear all CLC. Kemudian dalam ini kita tulis dulu soalnya tadi, kita paste ya. Ini Y sama dengan X2 kali X kuadrat min 8X plus 12. Kita diminta
mencari nilai Y yang paling optimal. Berarti dalam hal ini Y yang X yang memberikan nilai Y terkecil. Dicari nilai minimal Y saat X-nya dari 1 sampai 20. Berapa tadi? Ya, benar, 1 sampai 20. Otomatis kita tuliskan dulu batas-batasnya, batas atas dan juga batas bawah. Oke, misal X sama dengan 1, ini sebagai batas bawah. Misal kita sebut saja XA gitu ya, biar enak. Batas bawah XA, batas atas XB. XB sama dengan 20. Ini batas atas. Oke. Berarti yang ingin kita hitung adalah X yang di tengah-tengah angka 1 dan 20. Di antara inilah kita cukup mencari nilai di antara ini. Oke, kemudian kita membutuhkan nilai, otomatis ini kan nilai awal, XB ini nilai akhir. Kita membutuhkan nilai tebakan gitu ya. Kita membutuhkan, kalau istilahnya juga bisa disebut increment gitu ya, di antara nilai XA dan juga nilai XB gitu ya. Nah, kita ingin kenaikannya nanti untuk trialnya itu di setiap angka berapa gitu ya. Di setiap angka berapa. Nah, kalau dalam metode golden section ini ya ketentuannya yang sering digunakan adalah akar 5 min 1 per 2. Sebenarnya nggak harus ini, nanti kita bisa coba dengan angka yang lain gitu ya. Misal namanya apa ya? Misal tebakan barunya ini kan XA, XB, misal XN gitu aja ya. XN ini disebut juga ya jarak dari titik XA sama titik XB gitu ya. Kita mau jaraknya itu berapa gitu ya. Misal XN gitu ya, sama dengan, kita coba jaraknya itu akar 5 gitu ya, dikurang 1, berarti 5 pangkat 0,5, kemudian dikurang 1 dibagi 2. Ini jarak XA ke XB. XA ke XB. Jadi dimisalkan XA ke XB itu memiliki jarak tertentu. Oke, seperti ini. Kemudian kita membutuhkan ketelitian pemberhentian. Misal nanti diinginkan nilai XA, nilai optimumnya itu sampai tingkat ketelitian 0,01 gitu ya. Kita sebut juga disebut dengan nilai toleransi. Ini adalah tingkat ketelitian pemberhentian sampai tingkat ketelitiannya 2 angka di belakang koma. Oke, seperti itu. Nah, terus kita karena ada XA XB ya, kita mau hitung XA substitusikan ke fungsi, XB substitusikan ke fungsi, yaitu berarti nanti ada YA. Misal nama fungsinya itu adalah F gitu ya, berarti YA sama dengan F daripada XA. Untuk B berarti nanti YB sama dengan F daripada XB. Ini adalah substitusi XA XB ke persamaan.
Nah, kalau sudah, baru nanti akan kita coba. Oh ya, xn ini bukan xa ke xb ya, sorry. Ini dari, misal kita sebut saja nanti xp xq gitu aja ya. xa xb kan batas atas sama batas paling bawah, atau batas paling kanan sama batas paling kiri. Nah, nanti untuk trial kita membutuhkan batas di tengah-tengahnya. Misal kita membuat batas baru namanya xp dan xq. Nah, jarak antara xp dan xq itu adalah xn nanti. Nah, karena kita membutuhkan jarak kita membuat batas bawah yang baru, batas atas yang baru, yaitu xp dan xq, kita harus tentukan dulu nilai xp-nya. XP-nya itu adalah, ini batas yang baru ya, XA ditambah 1 min XN yang jaraknya tadi ya, 1 min XN dikali perbedaan XB sama XA itu sendiri, XB min XA. Ini adalah tebakan baru itu ya, batas yang baru. Nah, XP. Selain itu kita juga butuh XQ ya. Ini kan batas yang baru juga gitu ya. XQ sama XA ditambah, ini kan 1 min XN. Kita nggak perlu dikurangi XN nanti. Nggak perlu ada pengurangan 1 terhadap XN. Jadi XA ditambah XN dikali dengan XB min XA. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau sudah batas baru ini disubstitusikan. Substitusi batas baru ke persamaan. Berarti nanti menghitung YP sama dengan F daripada XP gitu ya. Terus YQ sama dengan F, kita substitusikan ke fungsi gitu ya, nilai XQ-nya. Oke, ini sudah. Nah, kalau sudah, terus apa? Baru kita model trialnya. Trialnya yang membutuhkan toleransi pemberhentian tadi sampai 0,01, yaitu menggunakan looping while gitu ya. Nah, kita ingin ini kan XB min XA gitu ya. Kita kan nggak tahu nanti kalau dalam hal ini kan XB kurang XA kan positif. Tapi kalau nanti ketika pas trial dia ketemu negatif ya, kita positifkan saja nilai negatif itu ya. Oke, kita mutlakkan nilai XB min XA lebih besar daripada toleransinya. Berarti ketika XB min XA itu lebih besar daripada toleransi, berarti di tingkat ketelitian 0,01 nanti akan keluar hasilnya. Barulah kita masuk ke minimasi yang ini ya, atau maksimasi. Nah, ini kan kita mencari nilai yang paling ini ya, yang paling minimum. Berarti ini nih, kita pakai aja ini, YP lebih besar daripada YQ. Oke. Ini kita contoh ya, kita taruh sebelah-sebelahan biar kelihatan. Nah, while pertama if ini kan ada 2, YP lebih besar daripada YQ kan ini operasi pengandaian. Bila YP lebih besar daripada YQ, berarti if YP lebih besar daripada YQ gitu ya, kita masukkan saja
XA sama dengan XP. Kalau XA sama dengan XP, nanti YA sama YP nya mengikuti ya. Berarti nanti YA sama dengan YP. Nah, jangan lupa dibuat YA sama YP nya juga sekalian ya. Baru nanti yang kedua, XP sama dengan XQ. XP sama dengan XQ. Maka nanti YP sama dengan YQ. Nah, seperti ini. Terus apa lagi? Nah, sudah ya. XB sama dengan XB kan nggak perlu. Ya, XB kan emang XB. Berarti ini nggak perlu ya, nggak perlu ditulis. Langsung saja XQ dicari. Berarti XQ sama dengan, berarti nanti ini XQ yang baru lagi ya. Ini kan XQ coba yang batas baru. Nah, kalau YP lebih besar daripada YQ, nanti dapat nilai XQ yang baru gitu ya. XQ yang baru ya sama dengan XA ditambah apa tadi? XN ya. Ini XN berarti XN dikali XB min XA. XB min XA. Oke, sudah ya. Nah, kalau XQ-nya seperti ini, YQ-nya juga kita substitusikan YQ yang baru, berarti YQ sama dengan F buka kurung XQ. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, baru yang ini yang kedua, yang else. Nah, else, langsung saja else. Berarti kalau S kan berlaku kalau YP lebih kecil daripada YQ. XA sama dengan XA nggak perlu dituliskan. Langsung saja XB sama dengan XQ. Berarti nanti YB sama dengan YQ. Nah, seperti itu. Terus XQ sama dengan XP. XQ sama dengan XP, berarti kan nanti YQ sama dengan YP. Terus XP dicari ya. Apa tadi rumus XP? XP sama dengan XA ditambah 1 min XN, itu yang di atas tadi ya, yang ini dikali nilai XB min XA. Nah, jangan lupa nilai YP nya. YP sama dengan substitusikan ke fungsi nilai XP nya seperti ini. Sudah, akhiri aja dengan N nanti. Nah, kalau sudah, misal kita mau menampilkan hasil ya. Hasil optimumnya N lagi, habis itu N. Oke, seperti ini. Terus kita tampilkan nilai optimumnya itu ya. Nah, nanti nilai optimumnya berapa gitu ya. Jadi nanti nilai X optimum itu adalah XA yang baru ditambah XB yang baru dibagi 2 di tengah-tengahnya. Ini kan XA sama dengan XP. Berarti kan XA nilainya sudah baru gitu kan. Jadi dia salah satu nanti, XA yang mendekat atau XB yang mendekat. Oke, X optimumnya adalah XA ditambah XB dibagi 2. Tinggal kita tampilkan saja printf nilai X optimum sama dengan ya, kita tampilkan nilai optimumnya gitu ya. Optimumnya itu berarti nilai X optimum ini ya. Oke, misal kita ingin tahu ketika nilai X nya itu optimum,
nilai Y minimumnya itu berapa. Nilai Y yang dicarikan Y optimum itu ketika Y nya yang kecil kan tadi. Kan kita mau mencari minimasi. Ya kita tampilkan saja. X optimumnya kita substitusi saja ke fungsi. Berarti F buka kurung X OPT. Udah. Kita akhiri dengan N. Tapi sebelum itu kita buat fungsinya dulu. Function ya. Fx sama dengan F, karena nama fungsinya tadi F, sebagai fungsi X. Nah, Fx nya apa tadi? Di soal itu ini 2x kuadrat min 8x plus 12. Kita buat saja 2 kali x kuadrat plus 8x plus min 8x ya, min 8x plus 12. Akhiri dengan N. Akhiri dengan N lagi. Oke, seperti ini. Nah, ini udah selesai. Nah, kalau sudah ya tinggal kita save saja. Kita save. Nah. Kita lihat hasilnya berapa, kita run. Nah, ini diperoleh hasilnya nilai X optimum yang memberikan nilai Y minimum itu adalah 1,9988. Berarti kan dapat dibulatkan nilai X-nya itu 2 itu ya. Coba kita ganti nilai XN tadi. Nih. XN-nya misal kita buat 0,5 gitu ya. Kita run. Nah, nanti hasilnya 2 juga di sini, 2,18. Misal X-nya kita kecilin lagi 0,1. Nah, jadi beda-beda terus gitu ya. Jadi XN ini lebih tepatnya kalau menggunakan metode golden section ya, ikuti rule-nya tadi gitu ya. Yaitu jaraknya itu adalah akar 5 min 1 dibagi dengan 2 ya. Rule golden section seperti itu. Memang syarat rumusnya seperti itu sehingga diperoleh hasil 1,9988. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan nanti metode yang lain, yaitu metode toolbox daripada MATLAB. Mungkin kita akan coba di video yang kedua. Oke, video yang pertama cukup seperti ini, silakan dipelajari metode-metodenya. Kalau ingin dicari nilai maksimumnya, ini kan nilai yang memberikan Y minimum. Y minimumnya di angka 4. Nah, Y maksimumnya di angka berapa? Nah, itu kita akan coba-coba ubah di if else-nya tadi. Nah, contohnya ya, kalau memberikan nilai Y maksimum, nah, kita ganti saja di sini. Nih. Kalau YP lebih besar daripada YQ, XB sama dengan XQ. Nah, kita ganti aja di sini. Ini untuk contoh ya. Contoh kalau nilai maksimum, kita ganti saja apa tuh, XB sama dengan XQ. Berarti nanti YB sama dengan YQ. Yang kedua, XQ sama dengan XP. XQ sama dengan XP. Berarti YQ sama dengan YP. Baru ini XP dicari. XP dicari. Nah, kita paste aja nih rumus XP. Kita copy ya. Nah, XP ini baru berarti nanti YP sama dengan F buka kurung XP. Yang else nya ini XA sama dengan XP.
kita ganti di sini. XA sama dengan XP. Terus apa lagi? XP. Oh, Y-nya belum ya. Berarti nanti YA sama dengan YP. Terus yang kedua XP sama dengan XQ. Berarti kan YP sama dengan YQ. Terus XQ dicari. Kita copy saja rumus XQ. Nah, baru nanti YQ sama dengan, kita substitusikan nilai XQ ke dalam fungsi. Oke. Ini kita save as saja gitu ya. Namanya jadi nilai Y maksimum. Ininya golden section max. Oke, kita save as golden sec max. Oke. Kita run. Nah, diperolehlah hasil dari angka 1 sampai 20. Nilai X yang memberikan Y maksimum itu ada di angka 19,99. Dengan hasil nilai Y-nya adalah 651. Oke, ini adalah contoh kalau maksimasi. Tetapi yang paling sering digunakan itu adalah minimasi, karena misal dari biaya fungsi X, kita kan ingin biaya yang minimum, maka minimasi. Misal nanti ada sebagai biaya daripada jumlah steam terhadap biaya, otomatis kita pengen minimasi biaya, maka pakainya minimasi. Oke, seperti itu saja. Nanti cara yang ini akan kita coba menggunakan tools MATLAB di video yang kedua. Jangan lupa absen dan jangan lupa pelajari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.